Oke, selamat datang di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan atau bahasa kerennya mungkin Decision Support System bagi yang sudah pernah dengar ya. Di sini kita akan belajar bagaimana membuat sistem yang bisa memberikan keputusan kepada user atau kepada manusia, kepada human ya. Sedikit tentang mata kuliah ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Kode mata kuliahnya IF37283 dan 3 SKS. Pastikan Anda sedang berada di kelas yang benar. Tentang mata kuliah ini, yang pertama, kita akan mencoba menganalisis apa saja peran dari sistem pendukung manajemen ya, atau SPM, dan menganalisis dampak perubahan metode manajemen. Jadi, kita akan coba cari tahu ketika kita punya suatu organisasi atau kita di dalam suatu company atau di suatu office atau kantor begitu, eh, apa sih gunanya sistem pendukung keputusan bagi organisasi kita ini, dan kemudian dalam lingkup apa sistem pendukung keputusan ini bisa mendukung organisasinya kita atau manajemennya kita. Karena banyak sekali keputusan-keputusan dalam dunia manajemen yang perlu kalkulasi yang kompleks begitu. Misalkan misalkan contoh kalkulasi seperti saya punya warung makan, kemudian di bulan depan harusnya kita stok 1 ton daging, ataukah kita harus stok 2 ton daging, ataukah malah kita harus stok 5,5 ton daging aja, kayak gitu. Nah, ini merupakan bagian yang penting dalam manajemen. Bagaimana untuk memutuskan sesuatu itu berdasarkan kalkulasi-kalkulasi yang ada. Nah, dan daripada menggunakan perhitungan secara kasar atau kita hitung di kepala saja bahasanya ya. Nah, ada cara yang lebih akurat, cara yang lebih baik, cara yang lebih efisien untuk menghitung atau mengkalkulasi hal-hal tersebut sehingga kita bisa mendapatkan suatu keputusan kayak gitu. Itu yang pertama, bahwa sistem pendukung keputusan ini bisa kita pakai dalam dunia manajemen dan disebut sebagai sistem pendukung manajemen ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut, dan itu bisa kita pakai untuk segala macam organisasi. Bahkan mungkin kalau teman-teman ada yang aktif di himpunan, ada yang aktif di organisasi luar kampus, nah tentu kita bisa bikin sistem pendukung keputusan untuk manajemen organisasinya kita, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan menganalisis peran kecerdasan bisnis atau business intelligence dan menganalisis software-software dari SPK ini. Nah, jadi kita akan cari tahu apa manfaatnya Decision Support System atau SPK ini dalam dunia bisnis atau business intelligence, orang-orang bilangnya. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan keputusan dalam dunia bisnis yang berkaitan dengan SPK atau menghasilkan keputusan yang dilakukan berdasarkan kalkulasi-kalkulasi dengan algoritma tertentu dari SPK ini. Jadi ketika kita membuat sebuah bisnis, tentu kita tidak hanya ketika bisnis itu dia semakin besar, tentu kita tidak bisa menarik suatu kesimpulan atau keputusan hanya berdasarkan feeling atau hanya berdasarkan kayaknya 2 bulan lalu pendapatan kita naik, jadi bulan depan kita akan stok barang lebih banyak lagi. Nah, itu bisa saja perusahaannya bangkrut ya kalau lama-lama kayak begitu ya, karena hanya berdasarkan feeling, tidak berdasarkan kalkulasi yang sebenarnya kayak begitu. Nah, ini namanya business intelligence. Kalau misalkan teman-teman ada nanti lulus kemudian mencari pekerjaan, nah, ada salah satu posisi yang namanya business intelligence kayak gitu. Kemudian yang ketiga, di mata kuliah ini kita akan merancang model SPK sederhana
dan menganalisis dampak atau pengaruh dari sistem pendukung manajemen atau sistem pendukung keputusan tersebut. Nah, ini juga mungkin yang akan dilakukan teman-teman yang skripsi dan ngambil skripsi tentang SPK. Nah, jadi di sini kita akan coba pakai algoritma-algoritma yang ada di dalam SPK, kemudian kita akan menganalisis dampak dari algoritma tersebut, kita akan evaluasi performanya, apakah akurasinya bagus apa tidak, kemudian apakah aplikasi yang kita buat itu atau sistem pendukung keputusan yang kita buat itu benar-benar bermanfaat bagi organisasi tersebut apa tidak. Kalau tidak bermanfaat kan berarti tidak, untuk apa dibuat ya, kayak gitu. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya ini contoh cara penggunaan SPK ya. Misalkan kita bisa membuat SPK untuk rekomendasi tempat makan berdasarkan harga, jarak, dan menu. Kemudian kita alternatifnya tempat makannya kita bisa pilih, misalkan ada WSS atau warung Steak and Shake, kemudian Bebek Slamet, Mie Jogja. Nah, semua data-data ini akan kita inputkan ke dalam algoritma sehingga kita mendapatkan output berupa urutan alternatif. Oh, ternyata yang berada dari urutan pertama berdasarkan kriteria ini, maka sebaiknya kita pilih warung Bebek Slamet. Nah, bayangkan teman-teman bisa juga bikin hal yang sama untuk misalkan rekomendasi tempat wisata di Pulau Ternate atau di Maluku Utara, kayak gitu. Atau misalkan rekomendasi warung tradisional, atau misalkan rekomendasi ketua kelas atau ketua himpunan, kayak gitu, berdasarkan kriteria dan alternatifnya siapa saja gitu ya. Oke, ini sedikit bayangan apa yang kita lakukan di mata kuliah sistem mendukung keputusan. Nah, materi perkuliahan hari ini hari pertama, jadi hanya pengantar saja ya. Pekan kedua, ketiga kita akan belajar tentang sejarah sistem pendukung keputusan, definisinya, dan juga sedikit tentang contoh-contohnya ya. Kemudian pertemuan depannya lagi kita akan belajar pemodelan keputusan. Nah, kemudian pertemuan yang ada garis datar ini masih akan kita kosongkan ya. Kita akan lihat apa yang akan kita bahas ke depannya. Dan akan ada pembahasan proyek akhir. Akan ada tiga kali pembahasan ya, bagian 1, bagian 2, dan bagian final atau akhir, sehingga tidak ada ujian akhir semester, hanya ada ujian tengah semester saja. Yang dilakukan di proyek akhir adalah kita akan mengimplementasi paper-paper tentang sistem pendukung keputusan dan dilakukan secara berkelompok gitu ya. Materi kita pakai beberapa pustaka berikut ini ya. Ada Decision Support System dari Sprague, ini dari Ralph, ini sangat terkenal ya. Kemudian Decision Support System abad 21 dari Marcus George, ini juga lumayan terkenal. Dan juga Decision Support System and Intelligence System edisi ke-8 dari Turban. Nah, ini sedikit tentang latar belakang saya, dan pastikan Anda berada di kelas yang benar. Karena kita ada 53 orang di kelas ini, jadi jangan sampai beberapa kasus kemarin sudah di akhir semester baru dia bilang ternyata salah kelas. Ada mahasiswa yang bilang ternyata dia salah kelas. Nah, itu tidak bisa ditolerir lagi.
Oke, karena kita ada 53 orang ya, jadi kelasnya kayaknya entah terlalu banyak apa bagaimana. Jadi saya butuh keting satu orang. Jadi silahkan usulkan nama, satu nama. Silahkan langsung kalian putuskan saja siapa satu nama yang akan jadi keting dan komen saja di grup paling lambat hari ini pukul 10.30. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.